Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta IHT semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi Selamat juga Ibu. pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. sehat. Harapannya pagi ini kita terus semangat, pokoknya bahagia selalu. Nah, untuk memulai kegiatan IHT kita pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, ada kiranya kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar apa yang kita lakukan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan IHT tentunya dengan fasilitator kita yang luar biasa. Ada Pak Syahruman yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran yang memerdekakan. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan penyampaian materi bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Untuk Pak Syahruman, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Reni ya atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu, sehat. Ya, mudah-mudahan kita pada sehat semua Bapak Ibu ya. Ya, untuk itu materi Amin. kita Mudah-mudahan. ya, alhamdulillah ya. Materi kita pada hari ini kita akan berlanjut ke materi tentang pembelajaran yang memerdekakan. Ya, di sini bisa minta bantuan untuk ditampilkan ke layar Bu Sekretaris, silakan. Ya, di sini akan saya paparkan sedikit tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, di bagaimana yang tentang program Merdeka Belajar di sini. Ya, yang dimaksud di sini tentang kebijakan dengan penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa seiring perkembangan atau status yang kita alami, yang sama-sama kita alami pada saat sekarang ini ya, darurat keadaan COVID. Mungkin kita bukan hanya saja kita yang ada di Indonesia di sini yang mengalaminya, tapi saya rasa semua negara yang ada di dunia ini dapat musibah ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya, cepat-cepat dia menghilang yang namanya COVID ini. Untuk itu dilanjutkan ke bawah Ibu tentang program Merdeka Belajar. Di situ ada pokok kebijakan pendidikan ya. Pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar di sini yang dituangkan oleh Dinas Pendidikan. Di situ ada ujian sekolah berstandar nasional yang kita kenal dengan kata USB, USBN, dan ada juga ujian nasional yang kita kenal dengan kata UN. Nah, di situ juga ada lagi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus di terakhirnya itu ada lagi peserta didik baru yang kita kenal dengan istilah atau kata PPDB di sini. Yang mana pada PPDB ini kita tetap melakukan zona ya, untuk membatasi ya untuk siswa baru yang masuk di sekolah kita di sini. Bagi yang terkena zona atau yang keluar dari zona itu tidak bisa untuk masuk di sekolah itu Bapak Ibu. Nah, bisa dilanjutkan ke bawah. Nah, di situ ada program belajar yang memerdekakan di sini. Yang dimaksud mungkin Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif inisiatif Menteri Pendidikan, yang mana Menteri Pendidikan kita yang sekarang ini yang kita kenal adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim, yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy Bapak Ibu. Nah, untuk itu ada juga tujuan memerdekakan belajar. Maksudnya di sini, tujuan memerdekakan belajar itu adalah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapatkan
suasana yang nyaman, ya, yang nyaman maksudnya mungkin di situ tidak tertekan ya dengan diadakannya pendidikan itu. Untuk itu siswa diperbolehkan untuk mencari sumber ya dimanapun bisa dia mencari sumber untuk mencari inspirasi ya tentang pendidikan atau tentang materi-materi yang diterima sesuai dengan materi yang diterima ya bisa dilanjutkan di bawah lagi. Nah, di sini ada peran penting ya, peran penting bimbingan konseling pada program Merdeka Belajar. Akan tetapi di sini kita mengambil karena kita juga khusus Bapak Ibu mengampu materi mata pelajaran seni dan budaya, seni budaya dan prakarya. Karena yang sekarang ini Bapak Ibu seni budaya dan prakarya itu di kurikulum sekolah penggerak itu bisa dikatakan dia sama. Untuk itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan keadaan dan kondisi mana yang mau dipilih, mau seni budaya silahkan atau mau prakarya juga silahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah. Nah, di situ ada mata pelajaran seni budaya sebagai salah satu isi kurikulum pendidikan formal. Merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang bertujuan memberikan pelajaran bagi siswa khusus dalam program Merdeka Belajar. Silakan dinaikkan lagi. Nah, di situ ada tujuan penulisan. Ya, tujuan penulisan di sini ada konsepnya ya. Ada konsep dan tantangan program Merdeka Belajar pada masa pandemi. Ya, karena yang kita alami sekarang masa pandemi. Nah, untuk itu ada strateginya juga ya, selain strategi di situ dan ada inovasi belajar dalam program Merdeka Belajar. Ya, dilanjutkan ke bawah lagi. Ya, metode. Ya, metode di sini yang dimaksud mungkin tata cara ya, cara yang dilakukan. Ya, ada saya ngambil metode di sini ada pemikiran teoritis yang mana pemikiran teoritis itu ada dua, di situ ada pemikiran kualitatif dan ada juga deskriptifnya. Ya, lanjut ke menelaah dan mencatat berbagai literatur atau sumber yang dipakai. Di situ bisa sumbernya bisa dengan menghimpun berbagai macam sumber yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan kedua ada di situ mengkaji ya. Selanjutnya di bawahnya lagi ya pembahasan ya terkait dengan pembahasan yang di sini yang dibahas tentang hambatan. Yang pertama itu ada hambatan ya, hambatan dalam pembelajaran daring ya. Mungkin kalau kita lihat keadaan kita pada saat sekarang ini yang sama-sama dalam keadaan darurat COVID, mungkin banyak sekali hambatan ya Bapak Ibu, hambatan dan tantangan yang kita hadapi di dalam pembelajaran daring ini. Terus ada dua konsep, keduanya ada konsep program Merdeka Belajar. Yang selanjutnya di situ ada masalah psikologis ya. Di sini di masalah psikologis itu mungkin terkait masalah kejiwaan di situ ya, dia di situ ada bisa dia stres, dia lelah, dia cemas dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah kejiwaan di situ Ibu. Lanjut ke bawahnya lagi tentang konsep ya. Konsep Merdeka Belajar di sini saya mengambil beberapa konsep atau filosofi Merdeka Belajar. Di sini ada 5 filosofi yang saya ambil. Yang pertama di situ filosofinya yaitu mengajarkan semangat. Terus ada yang keduanya itu cara mendidik anak. Terus ketiga merdeka batin. Keempat itu ada merdeka pikirannya dan yang terakhir itu di situ ada merdeka fisiknya Bapak Ibu. Silakan ya, dari beberapa konsep yang di atas bisa diturunkan lagi menjadi beberapa konsep. Di sini ada di situ menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat. Terus ada menghadirkan iklim inovasi, menghasilkan sumber daya manusia unggul,
dan berkarakter, dan dilanjutkan ke bawah lagi Bu. Nah, kita lanjut ke tahap-tahap program ya. Tahap-tahap program yang dimaksudkan di sini ada beberapa macam tahap, yaitu satu, ada membangun ekosistem pendidikan. Ya, ekosistem pendidikan yang dibangun di situ berbasis teknologi. Terus ada juga kolaborasi dengan lintas pihak. Terus yang ketiganya itu ada menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur. Ya, dilanjutkan lagi. Nah, kebijakan ya. Di sini kita lanjut tentang kebijakan program ya. Ada beberapa kebijakan program pemerintah atau khususnya Dinas Pendidikan di sini ya, Dikbud ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ 4 program Merdeka Belajar. Di situ yang sudah diungkapkan yang diadakan perubahan-perubahan pada yang pertama ujian sekolah berstandar nasional yang kita kenal USB, yang sekarang kayaknya sudah tidak diberlakukan lagi mungkin yang namanya USB, tapi diganti dengan ujian sekolah sudah dulu. Nah, untuk itu ada ujian nasional dulu yang kita kenal dengan kata UN. Terus yang dulunya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal dengan kata RPP, akan tetapi setelah adanya sekolah penggerak ini, RPP itu diganti dengan modul sekarang Bapak Ibu. Untuk itu setiap kita ngajar itu kita menyusun yang namanya modul, bukan RPP lagi. Nah, untuk yang keempatnya itu di situ ada peraturan penerimaan peserta didik baru yang kita kenal dengan kata lain yaitu PPDB. Akan tetapi dalam penerimaan peserta didik baru itu atau PPDB itu kita tetap melakukan zonasi Bu. Bapak Ibu, ya zonasi yang dimaksud di situ ya pembatasan wilayah. Ya, terus ada tantangan. Ya, di sini mengenai tantangan program, mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi di sini, tapi bisa saya ungkapkan hanya beberapa saja di sini. Di sini ada tantangannya, tidak bersemangat, yang satu lelah, ketiganya ada cemas, kecewa, bosan, dan suntuk. Mungkin masih banyak sekali ya Bapak Ibu tentang tantangan yang dihadapi. Nah, kita lanjut ke bimbingan belajar di sini. Bagaimana bimbingan belajar yang memerdekakan, yang merdeka belajar di sini. Nah, di sini kita bisa mengamati gambar yang ada di sini. Di sebelah kanan ini ada ibu guru yang lagi membimbing anak muridnya. Begitu juga Pak gurunya, yang di situ ada guru yang mendampingi dan memotivasi untuk tetap semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya selain membimbing di situ guru membantu kesulitan belajar siswa. Akan tetapi dalam setiap pertemuan itu tetap dengan protokol kesehatan bagi yang datang. Nah, untuk itu dilanjutkan lagi ke bawah mungkin dinaikkan. Nah, tentang strategi. Ya, strategi yang dilakukan di sini ada beberapa strategi yang saya ambil ada 4 strategi di situ. Ada strategi inovasi, kolaborasi dengan guru, media online, transformasi digital, dan selanjutnya lagi dinaikkan Bu Sekretaris ya tentang kreatif ya, tentang kreatif siswa di sini. Siswa yang kreatif. Maksudnya di sini siswa yang kreatif itu adalah siswa yang mampu meningkatkan kemampuan intelektualnya dan kreativitas siswa, sehingga dengan kemampuannya itu Bapak Ibu ya, siswa itu bisa menghasilkan berbagai macam ya, misalnya kalau dia praktik kita mengambil kerajinan misalnya ya, dia bisa menghasilkan hasil karya yang bisa menghasilkan uang Bapak Ibu. Ya, untuk dilanjutkan ke bawah lagi mungkin ada kesimpulan di bawah. Nah, ya, dari pemaparan yang tadi mungkin bisa saya simpulkan di situ, atau mungkin nanti ini kesimpulannya ini nanti di akhir ya Bu Reni ya.
silakan untuk dari pemaparan yang sudah saya paparkan tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan saya kembalikan untuk ke Ibu moderator untuk membuka sesi pertanyaan atau diskusi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Syahruman atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini kita punya waktu 15 menit untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Sekarang saya buka pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh fasilitator kita. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan atau silahkan Bu Nila. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya untuk Pak Syahruman, jelaskan konsep isi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Pak Baik, Syahruman? terima kasih Bu Nila atas pertanyaannya. Silakan Pak Syahruman untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nila. Saya kasih kesempatan Pak Syahruman. Ya, baik Ibu. Mungkin sebelum saya jawab atau jelaskan tentang apa yang ditanyakan sama Ibu Nila, mungkin Ibu moderator bisa dilemparkan ke teman-temannya yang lain. Oke, baik. Bapak Ibu peserta yang lain, ini ada pertanyaan dari teman kita Ibu Nila. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menjawab terlebih dahulu sebelum dijelaskan oleh fasilitator kita terkait dengan apa yang ditanyakan Ibu Nila? Oke, baik. Sepertinya langsung saja ke Pak Syahruman ini Bapak-Bapak. Ya, Ya, silakan Pak Syahruman. Saya bisa menjelaskan tentang apa yang ditanyakan sama Ibu Nila tadi tentang konsep pendidikan ya Ibu Nila ya. Ya, yang mana Ibu Nila menanyakan tentang konsep pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara secara umum ya Ibu ya. Nah, untuk itu konsep pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini ada beberapa konsep Bapak Ibu, yang mana konsep itu pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu ada 3 konsep yang diungkapkan di sini, yang mana ketiga konsep itu dinamakan dengan Tri Pusat Pendidikan. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu atau paham apa sih maksudnya TRI itu. TRI itu kan 3 Bapak Ibu ya. Nah, di antara yang ketiga konsep itu, yang pertamanya itu ada yang dinamakan dengan pendidikan keluarga Bapak Ibu. Mungkin pendidikan itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga ya. Sebelum masuk ke dunia pendidikan, ya pendidikan itu bisa diawali di lingkungan keluarga dulu Bapak Ibu ya. Yang keduanya itu ada di situ ada pendidikan dalam alam perguruan. Nah, baru itu mungkin bisa di dunia pendidikan atau dunia sekolah. Terus ada yang ketiga dinamakan dengan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Nah, itu yang diungkapkan ketiga konsep yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiganya itu yang dinamakan dengan Tri Pusat Pendidikan Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan di dalam diri anak, dalam memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini ya, yaitu yang di situ sejak dini itu ada dinamakan dengan Taman Indra atau bisa dikatakan balita. Nah, konsep belajar ini adalah yang tadi itu bisa ada di bahasa Jawa kan, mungkin itu namanya terino ya, yang mana yang dinamakan dengan terino itu Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu terino, yaitu nonton yang di sini dibahasakan di situ niteni dan niroke ya. Nonton yang di situ bisa dimasukkan ke bidang kognitif, sedangkan nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni itu bisa dimasukkan ke bagian afektifnya, sedang adalah menandai.
mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca inderanya, Bapak Ibu ya. Dan ada yang ketiga di situ ada bahasanya niroke, ya. Yang niroke itu bisa dimasukkan ke bagian psikomotoriknya, Bapak Ibu, yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Nah, itu adalah ungkapan atau konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam pendidikan ya yang disebut di situ dari pusat pendidikan. Bagaimana yang menanyakan tadi Ibu Nila? Iya, terima Itu kasih Pak Iya, Pak. Syarman atas jawabannya. Bagaimana Ibu Nila terkait jawaban yang disampaikan Pak Ya, Syarman? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Alhamdulillah Bu. paham. Baik. Terima kasih Pak Sahruman. Iya, terima sama-sama kasih Ibu Bapak Nila. Ibu semuanya. Sepertinya diskusi kita sudahi sampai di sini. Terima kasih, sangat kooperatif sekali Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan diskusi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Syaruman. Nah, untuk itu saya kembalikan ke Pak Syaruman. Silakan Pak Syaruman. Ya, ya baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu kita sudah lama molor ini, mungkin pertemuan kita di sini sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin bisa saya simpulkan di sini tentang materi yang kita bahas pada hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa strategi dan inovasi dalam program Merdeka Belajar yaitu strategi pembelajaran yang memerdekakan, menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Nah, gaya belajar siswa dapat dilakukan dengan media online, pembelajaran yang menyenangkan, model pembelajaran alternatif, ya, meningkatkan adanya kedekatan emosional atau antara guru dan siswa, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya tarik di sini tentang materi pembelajaran kita yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, itu kesimpulan yang saya dapat ambil Bapak Ibu. Mungkin pertemuan kita pada hari ini bisa kita cukupkan di sini karena waktu dan lain hal sudah melewati mungkin waktu kita ini. Nah, untuk itu saya kembalikan ke moderator, silahkan untuk bisa menutup pertemuan kita pada hari ini. Iya, Silakan Bu terima Reni. kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Syaruman atas simpulan materinya, kemudian atas pembahasan materinya yang diberikan kepada kita. Harapannya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Syaruman bisa kita terima dengan baik dan bisa kita implementasikan nantinya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, demikian kegiatan diskusi kita terkait IHT Guru Penggerak pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri, semoga apa yang kita lakukan ini tadi mendapat berkah dan bernilai ibadah. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap hebat, tetap bahagia selalu, dan jangan pernah putus asa dalam mencari ilmu dan informasi. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Saya ucapkan kepada fasilitator kita terima kasih banyak. Bapak Ibu peserta IHT terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.